Siapa nih di sini yang hobinya main game PUBG Mobile? Pasti banyak kan? Bahkan aku juga dulu suka tiap hari main game ini. Nah, di video kali ini Kuliah Sore bakal kasih rekomendasi 7 smartphone 1 jutaan yang bisa libas game ini sampai settingan smooth ultra. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, langsung aja kita masuk ke smartphone yang pertama. Yang pertama ini ada Realme Narzo 30A. Smartphone ini rilis di bulan Maret kemarin ya dengan berbekal chipset MediaTek Helio G85. Buat smartphone harga 1 jutaan, chipset ini udah ngebut banget buat dipakai. Dan buat dipakai main game PUBG Mobile, si Realme Narzo 30A ini udah bisa kita set ke settingan Smooth Ultra, Balance High, dan HD High. Buat dipakainya ini juga enak banget selama permainan, dan ini juga jarang nemuin adanya frame drop. Nah, kalau buat layarnya sendiri, smartphone ini pakai panel IPS dengan resolusi HD+, dan luas layar 6,5 inci. Meskipun cuma HD+, tapi ini bakalan jadi kelebihan smartphone ini karena bakalan hemat daya. Apalagi smartphone ini udah membawa baterai 6000 mAh yang awet banget buat dipakai main game. Nah, buat harganya sendiri, Realme Narzo 30i dibanderol dengan harga Rp1.749.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut ke smartphone kedua. Kali ini ada Infinix Hot 10. Smartphone ini rilis di bulan November tahun lalu nih guys, dengan berbekal chipset MediaTek Helio G70 dengan dukungan GPU Mali G52. Buat dipakai main game nih masih tergolong enak banget. Game PUBG Mobile di sini bisa kita sikat dengan dapetin settingan Smooth Ultra yang kalau dipakai ini enak banget buat dipakainya. Buat framenya ini lumayan stabil di settingan ini dan tergolong HP yang performanya juga kencang buat harga HP 1 jutaan. Nah, kalau urusan layar, Infinix Hot 10 dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,78 inci. Dan buat layarnya ini tergolong gede ya, dan bakalan enak buat dipakai main game. Sementara buat baterainya sendiri ini punya kapasitas 5200 mAh yang udah tergolong cukup gede buat kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya buat pengecasannya ini masih 10 watt dan masih pakai kabel micro USB. Buat harganya sendiri, Infinix Hot 10 dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih satu rekomendasi aplikasi pencatatan keuangan digital buat para UMKM maupun pribadi. Yap, ini adalah Bukukas, sebuah aplikasi pencatatan pembukuan keuangan gratis untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM. Gak hanya itu, tapi aplikasi ini juga bisa digunakan buat pencatatan keuangan personal atau pribadi loh. Oke, pertama buat kalian yang mau download, kalian bisa cari aja di Play Store dengan nama Bukukas, atau nanti kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Dan kalau udah download dan udah daftar, begini deh tampilan dari Bukukasnya itu sendiri. Di sini ada pilihan menu hutang. Di menu ini kalian bisa buat daftar tuh siapa aja yang hutang sama kalian atau toko kalian. Buat caranya sendiri, pertama kalian klik aja tombol tambah hutang piutang. Terus ketik aja nominalnya berapa dan nama pelanggannya siapa. Di sini kalian juga bisa ambil dari kontak yang ada di HP kalian. Terus kalau mau tambahin catatan di sini juga bisa. Jadinya kalian nggak akan lupa apa hutangnya. Kalau udah, kalian bisa langsung aja klik simpan transaksi. Terus setelah itu di sini bakalan ada pilihan memberi yang bisa kalian pilih kalau orang tadi hutangnya nambah. Terus yang menerima ini kalau si penghutangnya tadi mau nyicil utangnya. Sementara kalau lunaskan berarti si penghutang udah bayar semua hutangnya. Gimana? Simpel kan? Selanjutnya ada juga menu transaksi. Jadi di sini kita bisa lihat nih pengeluaran, penjualan, dan keuntungan kita. Buat caranya ini juga easy banget.
kalian tinggal klik aja tambah transaksi, terus masukin nominal barang yang kalian jual itu berapa harganya. Terus habis itu masukin nominal berapa modal yang kalian keluarkan, dan kalian bisa isi detail-detailnya kayak catatan, nama barang, mode pembayaran, dan lain-lain. Nah, kalau udah klik aja simpan transaksi ini. Udah deh, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi dan sampai lupa berapa pengeluaran kalian dan modal yang kalian pakai. Oh ya, buat yang mau download aplikasinya langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjutin lagi videonya. Yang selanjutnya ini ada Realme C3. Smartphone ini sebenarnya udah cukup lama rilis ya, di bulan Januari tahun 2020 lalu. Cuma buat dipakai di tahun 2021 ini kayaknya masih oke-oke aja. Soalnya si Realme C3 ini pakai chipset MediaTek Helio G70 yang performanya ini tergolong cukup ngebut buat HP harga 1 jutaan. Main game PUBG Mobile kita bisa dapetin settingan grafik smooth ultra yang benar-benar asik buat dipakai. Di game ini juga buat dipakai dalam waktu yang cukup lama, ini juga lumayan stabil buat framenya. Sementara kalau urusan layar, Realme C3 ini dibekali dengan layar berukuran 6,5 inci yang punya resolusi HD+. Buat dipakai main game ya masih oke lah. Resolusi bukan segalanya buat kalian yang suka main game di smartphone. Justru resolusi rendah bikin sebuah smartphone ini jadi lebih awet kayak di Realme C3 ini. Kalau buat baterainya sendiri, Realme C3 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan kecepatan ngecas 10 watt yang kecepatannya ini biasa aja. Buat harganya sendiri, Realme C3 di tahun 2021 dibanderol dengan harga Rp1.689.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, next ada Samsung Galaxy M12. Smartphone ini tuh baru aja rilis ya di bulan Mei ini dengan berbekal chipset entry level terbaik dari Exynos, yaitu adalah Exynos 850. Buat dipakai main game kayak PUBG Mobile ini lumayan oke. Settingan smooth ultra bisa kita dapetin di sini meski lumayan gak stabil. Tapi paling nggak nih chipset udah cukup keren lah, apalagi buat sekelas smartphone Samsung di harga 1 jutaan. Nah, kalau buat layarnya sendiri pakai panel PLS IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Buat detail emang biasa aja, tapi di harga segini Samsung kerennya tuh ngasih refresh rate 90Hz yang smooth banget buat dipakai scrolling-scrolling atau beberapa game yang mendukung. Sementara buat baterainya sendiri, smartphone ini dikasih kapasitas 5000 mAh yang tergolong awet dan kecepatan ngecas 15 watt yang udah cukup cakep. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy M12 dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kelima ini ada Redmi 9. Smartphone ini legend banget ya, terutama buat smartphone entry level di tahun lalu. Bahkan sampai tahun 2021 ini, HP ini tuh masih tergolong smartphone 1 jutaan terbaik. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80, smartphone ini tuh ngacir banget buat dipakai main game. Game PUBG Mobile di sini bisa kita libas dan dapetin settingan smooth ultra yang enak banget buat dipakai main. Buat layarnya sendiri ini juga udah Full HD loh, jadinya gambar yang ditampilin di sini tuh udah tajam dan enak juga buat dipakai nonton atau buat kalian yang main game dengan dapetin detail yang bagus. Sementara buat baterainya sendiri, Redmi 9 dibekali dengan baterai yang lumayan gede, yaitu 5020 mAh. Nggak ketinggalan kita juga dikasih kecepatan ngecas 18 watt yang tergolong ngebut buat HP sejutaan. Nah, buat harganya sendiri Redmi 9 dibanderol dengan harga Rp1.650.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keenam ini ada Infinix Hot 10s. Smartphone ini baru aja rilis ya di bulan ini dan berbekal chipset ngebut dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G85. Buat dipakai main game terutama PUBG Mobile ini udah asik banget. Settingan smooth ultra tuh bisa kita dapetin di sini dan dapetin frame yang cukup stabil. Buat layarnya sendiri meski pakai resolusi HD+, tapi layarnya ini gede banget dengan ukuran 6,82 inci yang bakalan enak buat dipakai main game. Dan layarnya ini juga udah support refresh rate 90Hz yang smooth banget. Buat baterainya sendiri, Infinix Hot 10s dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang gede dan awet banget. Dan gak lupa juga kecepatan ngecas 18 watt yang dibawanya bikin isi daya smartphone ini bakalan kerasa cepat. Sayangnya buat adaptor yang dikasih itu masih 10 watt ya, jadinya kalian kalau mau ngerasain fitur ini kalian harus beli kepala chargernya secara terpisah. Buat harga sendiri, Infinix Hot 10s dibanderol dengan harga Rp1.850.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi.
Oke, next yang terakhir ada Realme C25. Smartphone ini tuh rilis di bulan Maret kemarin ya, dengan berbekal chipset MediaTek Helio G70. Buat main game ini masih oke banget. Game kayak PUBG Mobile bisa kita hajar dengan settingan Smooth Ultra di sini. Buat framenya ini juga udah tergolong stabil. Buat layarnya sendiri, Realme C25 dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Buat layarnya ini emang belum Full HD+ ya, cuma layarnya ini udah tergolong enak buat dipakai. Sementara buat dayanya sendiri, smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang gede dan pastinya bakalan awet banget. Terus kita juga dikasih kecepatan ngecas 18 watt yang udah lumayan cepat buat pengisian dayanya. Buat harganya sendiri, Realme C25 dibanderol dengan harga Rp1.909.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.